ambil keputusan untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk mengecap kebaikan Tuhan. Kita ambil keputusan, Tuhan, saya ingin mengecap kebaikan-Mu, saya ingin belajar firman-Mu, saya ingin ikut acara-acara seperti Zoom, seperti ini, atau Zoom-Zoom lainnya, dan juga membuka firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Saya ingin mengecap kebaikan-Mu, Tuhan. Kebahagiaan bersama dengan Engkau. Setelah Anda mengambil keputusan, langkah kedua, Anda harus percaya. Percaya bahwa Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Ya, Anda percaya untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan poin yang terakhir langkah terakhir ada, Anda akan menerima. Pelajaran kita pada malam hari ini, kembali kita sudah lihat bagaimana waktu pelajaran minggu lalu kita ada hal-hal yang menyebabkan kita sungkan mungkin atau ragu-ragu untuk menjalankan misi seperti ketakutan. Tapi memang betul, menjalankan misi itu ada tantangan. Dan kita akan melihat bahwa bagaimana ada tantangan, tapi bagaimana kita dapat mengalahkan tantangan misi tersebut. Ya. Tantangan misi yang kita dialami seperti wanita-wanita tersebut, yaitu adanya orang-orang yang tidak percaya. Kita percaya, kita memiliki satu keyakinan, kita memiliki sukacita dalam keyakinan tersebut. Kita mengalami keyakinan tersebut, dan kita suka untuk bagikan. Tapi orang lain tidak antusias seperti kita yang antusias. Ya. Orang lain tidak antusias, lu gimana dong? Ya. Gimana kok nggak ada orang yang merespons? Kami punya apa? Kami punya pekabaran yang kita sampaikan. Jangan kita menjadi kecil hati, ya. Jangan kita menjadi kecil hati. Kita sudah pelajari bagaimana dalam menjalankan misi itu bukan hanya untuk orang lain, ya. Betul, orang lain akan dibawa kepada Tuhan, tapi pertama-tama kita yang dibawa. Kita dibawa untuk menumbuhkan karakter kita, tetap tangguh, tetap dalam Kristus, walaupun orang-orang mencerca kita, orang-orang tidak menerima kita, orang-orang tidak percaya kepada kita. Tapi kita dapat kuat dalam satu karakter pertumbuhan itu. Lalu kebahagiaan, sukacita pada saat jika ada yang ada yang menerima, atau dalam proses untuk menerima. Itu kita sudah pelajari itu lalu. Jadi itulah sebabnya, wanita-wanita ini bawa kabar baik, tapi mereka tidak dipercayai. Lukas 12 ayat 9 sampai 11 dan 11 katakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ada dua poin kita akan tekankan. Perkataan, ya. Kenapa perkataan mereka tidak diyakini? Dan kenapa mereka dianggap apa? Omong kosong, ya. Mereka tidak dipercayai. Omong kosong, bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris katakan idle tales, cerita kosong, mitos-mitos kosong, atau idle talk, pembicaraan yang nggak benar, nonsense. Dari kata leros, leler, orang Manado apa ya? Bilang leler, pembahasannya meleler gitu ya. Leros gitu. Kebodohan, omongan yang tidak, omong kosong. Yaitu istilah yang digunakan dalam lingkungan medis, ya. Leros ini adalah dalam lingkungan medis tentang pembicaraan yang menggigau dari orang yang dalam keadaan sangat sakit. Atau anak-anak kita seringkali pada saat mereka dicabut gigi mereka atau apa ya gitu, ada gigi yang di belakang gitu ya. Kadang-kadang di video kita di YouTube kita melihat bagaimana mereka tiba-tiba ngomongnya nggak benar gitu ya, karena masih habis dibius mereka ya, seperti habis dibius. Jadi itu ya. Jadi mereka yang orang-orang yang tidak dikatakan tidak berbicara dengan wajar atau aras dengan kata lainnya. Jadi wanita-wanita ini dianggap, aduh kali ini kok ngomongnya apa ya? Kosong, orang-orang tidak percaya. Dan kenapa saya tekankan kata perkataan? Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan perkataan-perkataannya. Injil, kabar baik, ini disampaikan. Seringkali kita menyampaikan Injil itu kan melalui perkataan. Kita bawa firman Tuhan, kita mungkin membahas firman Tuhan seperti saat ini. Saya bawakan melalui perkataan. Anda melihat perkataan saya, atau mendengarkan perkataan saya, mendengarkan perkataan saya. Dan dibutuhkan iman untuk menerima perkataan atau message, ya, tanpa melihat pekabar atau messenger. Mereka dengar Yesus sudah bangkit. Itu didengar oleh murid-murid. Seperti saat ini kita sudah bicara, Yesus sudah bangkit, ya, He lives, kita bahkan nyanyikan, ya, kita sedang melayani I serve a risen Savior. Kita melayani juru selamat yang yang sudah bangkit. He lives, He lives. Kita sudah nyanyikan tentang Yesus yang hidup. Tapi semuanya itu kan perkataan kita, lagu yang kita nyanyikan itu hanya kita dengar gitu ya. Orang-orang hanya dengar. Kenapa Yesus tidak turun saja? Lalu saat itu dia menampilkan dirinya ya. Kan lebih gampang pelajaran, bukan pelajaran tapi yang saya tambahkan di sini ya. Lebih gampang jika Yesus muncul sehingga semua
bisa langsung percaya. Itu kan gitu ya. Seakan-akan itu pemahaman kita. Seeing is believing. Kalau kita melihat, baru kita percaya. Kalau Anda mau melihat, ini mobil yang Anda mau beli, ini mobil bagus atau enggak? Jangan hanya dengar-dengar mobilnya bagus. Kita harus lihat. Itulah manusia. Paradigma kita kan begitu. Paradigma kita itu adalah seeing is believing. Kita melihat, baru kita percaya. Kita melihat dulu dong, orang itu gimana dia. Mobilnya itu bagaimana? Apa betul bagus seperti sesuai yang dikatakan tentang mobil tersebut? Kita mau lihat. Gampang untuk langsung apa? Percaya melalui penglihatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita ya, bahwa ada yang lebih berbahagianya itu bukan pada saat kita melihat baru percaya. Tidak. Yang berbahagia itu bagaimana? Yohanes 20, pada saat Thomas dan murid-murid lain juga masih mempertanyakan, apanya betul-betul yang kita lihat ini Yesus. Yesus bahkan tunjukkan kepada Thomas tangannya yang lubang di tangannya ya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Thomas, kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Oke, Yesus tidak katakan itu salah, itu nggak benar atau apa. Yesus, engkau melihat aku, engkau percaya. Dengan itu biasa. Paradigma manusia semua itu biasa. Itu gampang. Kalau kita mau melihat, percaya, semua juga bisa bikin begitu. Tapi yang lebih hebat lagi, dengan lain, bahagialah. Yang kata berbahagia, di dalam Alkitab, kita sudah pernah pelajari. Kata berbahagia itu adalah artinya yang berkenan kepada Allah. Ya, happy, kebahagiaan. Ya, yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat dan percaya, itu berkenan kepada manusia. Itu paradigma manusia. Kita melihat, kita percaya, itu berkenan kepada manusia. Tapi kalau mau berkenan kepada Allah, kata berbahagia dalam Alkitab artinya berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah itu yang bagaimana? Berkenan kepada Allah itu adalah mereka yang tidak melihat. Yohanes 20:19. Yang berbahagia, yang berkenan kepada Allah. Atau berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu tingkatannya lebih tinggi daripadanya. Seeing is believing. Gampang, semua orang bisa kalau seeing is believing. Tapi kita tetap believing while not seeing. Percaya walaupun tidak melihat. Itulah tingkatan yang tinggi. Dibutuhkan apa? Dari orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ya, orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kadang-kadang saat ini ya, kita pun bahkan kita sudah melihat sesuatu, sudah jelas-jelas ada kejahatan di mata kita. Tetapi ada politikus-politikus di dunia ini katakan begini, apa yang kamu lihat, kamu jangan percaya yang kamu lihat. Ya. Percaya apa yang saya katakan. Itu kan manusia ya. Jadi walaupun kita sudah bisa melihat orang ini nggak benar misalnya. Ini orangnya nggak benar, tapi karena dia itu berkata, itu bukan begitu yang kenyataannya. Ya, kita sering berada dalam satu situasi dalam dunia saat ini di mana yang fakta itu bukan apa yang kita lihat, fakta itu bukan apa yang memang kenyataan, tapi perasaan kita. Saya sudah pernah bahas ini, kita sudah sering ulangi. Post-truth, ya, melewati kebenaran. Kebenaran itu adalah bukan sesuatu yang secara fakta, secara realitas terbukti, yang betul-betul terlihat, tetapi berdasarkan perasaan saya. Ya. Kalau perasaan saya, biarpun ini suatu kejahatan, tapi orang bilang, enggak, ini bukan kejahatan. Kalau perasaan saya oke, saya terima. Itulah sebabnya Yesus katakan, biar aku buat mujizat begitu banyak, kalau kamu tidak mau percaya, karena perasaanmu bukan kepadaku, percuma aku buat mujizat. Itulah sebabnya Yesus seringkali menolak orang-orang Farisi minta tanda dari Yesus untuk buat mujizat. Kenapa? Kalaupun mereka bisa melihat mujizat Yesus, dan banyak mereka melihat mujizat Yesus, tapi tetap saja mereka tidak percaya. Ya, walaupun mereka sudah lihat, mereka tidak mau percaya. Itulah sebabnya tingkatan lebih tinggi adalah yang berbahagia adalah yang tidak melihat namun apa? Percaya. Yang tidak melihat namun percaya. Dan inilah paradigma ilahi, paradigma orang-orang yang berbahagia, berkenan kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 katakan apa? Paradigma ilahi, bukan paradigma manusia. Paradigma manusia, seeing is believing. Ya. Kalau pada paradigma Allah diputar. Believing is seeing. Kalau kita percaya, kita akan lihat. Nah, itulah sebabnya 1 Petrus 8 ayat 9 katakan apa?
Sekalipun kamu belum melihat dia, Rasul Petrus katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Berbahagialah dengan sukacita yang mulia, sukacita yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Allah mengajak kita, saudara, untuk bukan memiliki paradigma manusia. Seeing is believing. Paradigma surga terbalik. Believing, percaya, maka Anda melihat. Ya. Kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Jadi inilah ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya akan menjadi tantangan bagi kita. Kenapa? Karena paradigma manusia. Kalau betul-betul Allah itu ada, Yesus ada, mana dong dia? Ya, buktikan dong. Manusia selalu minta bukti, kan? Mana dong buktinya? Mana buktinya Allah? Coba bikin mujizat di depan saya. Baru saya mau percaya Allah kamu itu. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi perkataan kita, pekabaran yang kita bawakan, sering kali akan dianggap sebagai omong kosong, nggak ada buktinya, dan lain sebagainya. Dan kita tidak percaya. Orang-orang tidak percaya kepada kita yang membawakan kabar. Nah, kata tidak percaya, do not believe, bahasa Inggrisnya seringkali seems like nonsense, dianggap nggak benar ya. Tidak percaya itu. Orang itu tidak percaya bukan karena tidak mempercayai apapun. Oh, saya tidak percaya kamu, artinya bukan berarti saya tidak percaya apapun. Ya, bukan begitu. Tetapi orang yang tidak percaya itu kenapa? Karena mereka itu mempercayai sesuatu yang bagi mereka, bagi paradigma mereka, bagi keyakinan mereka, itu lebih dipercayai oleh mereka. Nah, kalau kita lihat dari segi murid-murid ini, apa pekabaran dari wanita-wanita itu yang apa? Yang dianggap omong kosong yang mereka tidak percayai. Apa itu? Mereka memiliki paradigma. Ya, mereka memiliki satu pola pemikiran, paradigma. Paradigma yang harus diubah. Apa itu paradigma? Paradigma murid-murid itu adalah bahwa kematian itu selalu menang. Kematian itu selalu menang. Orang, apapun orangnya sehebatnya seseorang, dia akan mati. Dan udah habis lah. Habis. Nggak ada lagi dia. Habis orang tersebut. Pengharapan kita habis. Yesus diharapkan untuk menjadi raja bagi mereka, untuk melepaskan mereka dari tawanan Romawi, bukan tawanan dosa ya, murid-murid ya. Tawanan Romawi, makanya mereka berjuang untuk berada di samping kiri kanan Yesus karena mereka ingin ini kerajaan Allah ini yang akan menang. Jadi mereka melihat bahwa kematian itu selalu menang. Pemimpin mereka ini kok kalah. Yang menang itu kematian. Kematian selalu menang. Oke? Nah, bagi mereka, jika pemberi kehidupan Yesus kan sudah mereka lihat itu, Yesus bisa bangkitkan orang mati. Bahkan sebelum di minggu sebelum Yesus disalibkan saja, Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus dibangkitkan. Yesus bisa bangkitkan orang mati. Berarti Yesus bagi mereka, saat Yesus membangkitkan Lazarus, paradigma mereka, Yesus itu berada di atas kematian. Karena dia bisa bangkitkan orang mati, berarti kematian itu berada di bawah kaki Yesus. Tetapi sekarang, pada saat mereka lihat di Golgota, Yesus mati. Yesusnya mati. Itu mereka langsung mengambil satu kesimpulan bahwa jika si pemberi kehidupan, Yesus Kristus, yang bisa bangkitkan orang mati, tapi kemudian ia sendiri juga mati, berarti kematian itulah menang. Kemenangan ada kepada kematian. Jadi itulah pada saat mereka sudah dalam sepanjang weekend tersebut, ya, dari Jumat, kematian Yesus hari Jumat, Sabtu, Minggu, Yesus kalah. Yesus kalah. Mereka bersedih sekali ya. Mereka merasa bahwa kematian itu sudah menang. Lalu begitu perempuan-perempuan datang bahwa Yesus bangkit. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagi mereka itu nggak mungkin. Mereka sudah lihat kok Yesus mati. Kematian itu sudah menang. Ya. Nah, kebangkitan Yesus. Kemudian ya, kalau saat ini dapat kita katakan, kita tidak percaya karena adanya paradigma-paradigma yang saat ini kita lihat. Ya, kita lihat kan, paradigma kematian itu seakan-akan menang. Ya, orang-orang mati, kita lihat, kita sering mendoakan orang sakit, lalu kemudian juga ada yang disembuhkan dengan kekuasaan Tuhan tentunya ya. Tapi ada juga yang Tuhan izinkan untuk beristirahat, harus mati. Dan kematian seakan-akan apa? Menang. Tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh murid-murid saat itu, satu hal yang kebanyakan umat manusia saat ini miliki, adalah paradigma bahwa kematian selalu menang. Kematian selalu menang.
Tetapi sesungguhnya kematian itu adalah satu hal yang nyata. Ya, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa kematian itu nyata, namun tidak final. Itu bukan berakhir dengan kematian. Di dalam Yesus, kehidupan adalah merupakan kata atau keputusan terakhir. The last word. The last word itu adalah apa? Kehidupan. Yesus betul, Yesus mati. Betul, Yesus yang bangkitkan Lazarus, bangkitkan orang-orang lain. Yesus sendiri yang bangkitkan orang mati juga mati. Tetapi kematian Yesus itu, dan kematian saudara-saudari kita yang saat ini sedang berada di dalam kubur, itu bukan final. Itu baru koma, saudara. Baru koma, ya. Kenapa? Karena kematian itu walaupun nyata, walaupun it is real, it is not final. Bukan final. 1 Korintus 15 ayat 20, ayat 22, 26 katakan, tetapi yang benar ialah ini. Orang-orang di Korintus katakan, lu gimana nih kematian? Yesus katakan jangan khawatir, jangan apa? Jangan bersedih, jangan berkabung. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 22 katakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang percaya ya akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Kristus, maka kita akan dihidupkan kembali seperti kehidupan yang Yesus telah miliki. Seperti kehidupan yang Yesus telah miliki. Itulah sebabnya ayat 26 katakan bahwa musuh yang terakhir, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi kematian itu nyata, tapi kematian itu apa? Bukan final. Dan kematian itu akan apa? Kematian itu akan dikalahkan. Kapan itu dikalahkan? Saat Yesus datang di kali yang kedua. Ya, saat Yesus datang di kitab Tesalonika, katakan kita sudah sering pelajari, 1 Tesalonika 4, pada saat tanda dibunyikan, maka orang-orang kita, saudara-saudara kita, yang sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat, ya, yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat sementara. Mungkin Anda bisa isi. Kita akan bertemu kembali dengan Om Pendeta Ren Kesaulia. Kita bertemu kembali dengan saudara-saudara kita. Ada di antara Anda semua yang kehilangan suami. Mei Suot akan bertemu kembali dengan suami yang dikasihinya. Atau orang tua, keluarga Dian. Ya, keluarga Dian Monika akan bertemu kembali dengan putra Timothy yang mereka kasih. Kematian itu bukan final. Ya. Kematian itu nyata, tapi bukan final. Dan itu pada saat Yesus datang di kali yang kedua, maka kehidupanlah yang akan menjadi the last word. The last word. Dan inilah firman yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu pada saat mereka datang kepada kedua rasul. Ya, puji Tuhan ada Petrus. Puji Tuhan ada Petrus. Kenapa? Karena Petrus adalah wakil dari kehidupan umat-umat Tuhan yang mungkin bisa ragu-ragu. Kita semua bisa ragu-ragu. Ya, kita semua bisa bertanya-tanya. Tidak yakin. Tapi marilah kita memiliki seperti Petrus. Ya, walaupun dia bertanya, walaupun pada saat itu dia tidak merasa yakin, tapi dia juga ingin mengalami. Dia juga ingin mengalami. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, pelajaran kita mengajak, sebelum kita membagikan misi itu, mari kita mengalami. Mari kita mengalami satu kebahagiaan ya pada saat kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Walaupun kita tidak melihat Yesus Kristus, tapi damai Yesus itu menguasai hati dan kehidupan kita. Biarlah itu kita alami, ya. Biarlah itu kita alami. Biarlah kita juga mengalami bahwa kebersamaan kita dengan Kristus. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan seperti saat ini dari malam ke malam, kehidupan kita diubahkan, karakter-karakter kita diubahkan, ya. Dosa-dosa yang selalu mengganggu kita, satu demi satu mulai dikikis. Kehidupan untuk berjalan dalam kesucian, menuju kepada Allah yang suci, bertemu dengan Allah yang suci. Maka kita dipersiapkan dari waktu ke waktu. Walaupun mungkin jatuh bangun, ya kita semua jatuh bangun. Tapi kita dengan satu hubungan dengan Tuhan, semakin dikuatkan dari waktu ke waktu. Kita alami itu dia. Saudara-saudari yang selalu belajar bersama-sama firman Tuhan, ya. Mari kita terus untuk mengalami, ya.
Seperti wanita Samaria, saya kurang kata A di sini. Wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur. Dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 29, dia mengalami satu interaksi dengan Yesus. Yesus yang berbicara dengan dia, dan itu menggugah hatinya, ya, membawa dia untuk percaya kepada Yesus. Tapi apa yang dia katakan pada orang-orang di kampungnya? Apa dia katakan? Oh, si Yesus ini gini. Dialah yang hanya khotbah sendiri. Tidak. Kalau dia sudah mengalami satu hubungan yang dekat dengan Kristus, dia juga mau orang-orang di kampungnya, di kotanya itu juga mengalami hal yang sama. Makanya dia panggil mereka. Yohanes 4 ayat 28 dan 29 katakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari ikut pergi, come. Lihat, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Lalu kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Kristus. Mazmur 34 ayat 9 juga katakan, caplah, rasakanlah, ya, rasakanlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Ayat ini dia katakan, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh, lihat ini gimana? Oh, lihat itu dari pendeta Stephen Rantung, mungkin dia sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Aduh, kalau kita lihat pendeta Rantung, atau mungkin Anda pikir, oh, saya lihat saudara saya si A, si B. Waduh, udah cukup itu ya. Waduh, puji Tuhan. Karena saya bisa melihat penyertaan Tuhan kepada pendeta Rantung yang pernah di Ethiopia dan lain sebagainya. Gak bisa begitu, saudara. Jangan hanya melihat dari apa. Tentu saja saya dapat berbicara, Anda dapat melihat mungkin ada hal-hal, ya, Anda yang kenal saya dari kecil, waduh mungkin ini anak, gimana itu anak yang nakal, paling nakal di anak-anak yang pendeta Rantung itu paling nakal, itu satu-satu yang nakal mungkin gitu ya. Kok bisa jadi pendeta? Satu cerita yang baik untuk didengar. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya melihat. Tuhan mau pertama-tama kita untuk mengecap. Kita mengalaminya sendiri, ya. Mengalami sendiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah, berkenanlah orang yang berlindung padanya. Bahasa Inggrisnya, berbahagialah yang berkenan pada Tuhan adalah orang-orang yang apa? Mempercayainya. Saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia berlindung. Tapi bahasa aslinya, trust in Him. Percaya kepadanya. Percaya untuk apa? Mengecap Tuhan kita. Kita memiliki 5 panca indera, ya, manusia. Kita melihat mata kita sebagai apa? Indera penglihatan kita itu mata kita, supaya kita bisa lihat, ya. Lalu kita memiliki juga indera, sebelum pendengaran, kita memiliki indera penciuman, ya. Indera penciuman kita, hidung kita. Kita bisa cium, ya. Kita bisa melihat ada cake, ya. Tadi hari ini ada yang ulang tahun, kami ikut. Kita melihat ada cake, waduh, cake-nya enak betul. Saya bisa melihat, waduh, cake-nya enak, ya. Saya bisa mungkin cium, waduh, bau coklatnya ada bau coklatnya. Mungkin saya bisa raba-raba aja. Waduh, saya bisa rada empuk nih, coklatnya ini empuk sekali, ya. Saya bisa raba, ya, kulit itu saya. Lalu apa lagi? Saya bisa dengar orang bilang, wah ini dibelinya nih tempatnya bagus. Saya bisa melihat cake yang bagus sekali, mencium bau daripada cake, bau coklat dari cake tersebut segar, begini, ya. Saya bisa meraba cake tersebut. Lalu saya bisa mendengar orang-orang bilang, kasih review tentang cake yang diambil dari toko itu. Kira-kira cukup. Kira-kira cukup semuanya itu. Penglihatan saya, penciuman saya, perabaan pendengaran saya. Kalau saya tidak mengecap cake tersebut, kue cake tersebut, percuma penglihatan saya, percuma penciuman saya, percuma perabaan saya terhadap cake tersebut, percuma pendengaran saya tentang review yang hebat tentang cake yang dibuat oleh toko roti atau toko cake tersebut. Kita harus mengecap. Jadi kalau kita mau, mungkin ada yang bertanya, ya, ini 5 panca indera manusia, mana yang paling apa? Mana yang paling penting? Mana yang paling penting? Kita bisa berdebat tentang hal itu. Tapi bagi saya yang pernah kena COVID, waktu saya kena COVID, ya, saya bisa melihat, ya, saya masih bisa mencium saat itu, saya masih bisa meraba, saya masih bisa dengar, saya nggak langsung budek gitu, nggak dengar orang ngomong, ya. Tapi yang saya kehilangan itu indera pengecapan saya. Hampir 3-4 hari makan apapun terasa seperti makan kapas gitu. Nggak ada rasanya, saudara. Menderita saya, saudara. Menderita. Bukan karena saya batuk-batuk saja saya menderita. Waktu saya kena COVID, saya menderita karena waktu saya makan apa saja, aduh, hambar semuanya. Padahal saya tahu istri saya itu kalau masak tuh lumayan lah, ya. Lumayan enak juga. Tapi saya nggak bisa rasa apa-apa.
Menderita saya karena saya tidak bisa mengecap. Ya. Jadi bagi saya ya, pada kalau waktu saya kena COVID, ya, indera yang paling penting bagi saya adalah pengecapan. Kita tidak bisa merasakan. Pada saat kita mengecap sesuatu yang enak ya, kita mengecap misalnya kue cake yang enak, waduh kita bisa tutup mata, tutup telinga, kita merasakan cukup itu, enggak cukup merasakan apa? Makanan yang enak tersebut ya, cake tersebut ya. Jangan sering-sering, mungkin kita bisa kena penyakit apa gula ya kalau sering makan cake. Tapi poinnya adalah pengecap itu apa? Penting sekali. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bahasa dalam apa? Mazmur 34 ayat 9 bahasa Indonesia ayat 9, bahasa Inggris ayat 8 ya. Kecaplah, kecaplah, alamilah secara langsung, makan itu, makanlah kebaikan Tuhan itu, makan kebaikan Tuhan itu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, the goodness of the Lord. Ya. Kecaplah, oh taste and see that the Lord is good, blessed, berbahagialah, berkenanlah kepada Tuhan. Orang-orang yang bahasa Indonesianya katakan berlindung, pada bahasa Inggrisnya, blessed is the man that trusted in him. Berbahagialah, berkenan orang-orang yang percaya kepada kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada kebaikan Tuhan? Ada 3. Ya, bagaimana supaya itu? Kita harus tiga langkah untuk mengecap. Bagaimana pendeta supaya saya mengecap? Nah, ada 3 langkah. Ini poin terakhir ya. Pertama, untuk mengecap kebaikan Tuhan, untuk mengecap kasih karunia Tuhan yang dapat kita bagikan pada orang lain, harus pertama-tama dari pembaharuan pikiran kita. Ada pembaharuan dalam pikiran kita. Roma 12 ya, kita harus mengambil satu keputusan. Tuhan, saya ingin dekat dengan Engkau. Saya ingin merasakan kebahagiaan dalam kepercayaan saya kepadamu. Kita harus merubah. Perubahan itu terjadi pada saat kita mengambil keputusan dari dalam pikiran kita. Bahasa Indonesia pembaharuan budimu, tapi bahasa Inggrisnya the renewing of your mind. Ya, Roma 12 ayat 2 katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah, change be the renewing of your mind. Berubahlah dengan pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, the goodness of God. Kita harus lihat mana ini yang baik bagi Tuhan, baik bagi manusia itu beda. Baik bagi Tuhan dan baik bagi manusia itu berbeda. Kita sekarang mengambil keputusan Tuhan. Saya ingin melihat kebaikan yang berdasarkan sudut pandangmu. Tolong, bantu saya untuk melihatnya. Jadi tapi kita harus ambil keputusan lebih dahulu. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu langkah pertama, ambil keputusan. Langkah kedua, untuk dapat mengecap ya, kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti wanita-wanita itu adalah mereka percaya. Mereka percaya. Mazmur 27 ayat 13 katakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Percaya. Ya. Mungkin kita belum melihat, tapi kita sudah ambil keputusan. Langkah pertama kan, ambil keputusan untuk melihat kebaikan Tuhan. Untuk mengecap kebaikan Tuhan. Kita ambil keputusan, Tuhan, saya ingin mengecap kebaikan-Mu. Saya ingin belajar firman-Mu. Saya ingin ikut acara-acara seperti Zoom, seperti ini, atau Zoom lainnya, dan juga membuka firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Saya ingin mengecap kebaikan-Mu, Tuhan. Kebahagiaan bersama dengan Engkau. Setelah Anda mengambil keputusan, langkah kedua, Anda harus percaya. Percaya bahwa Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Ya, Anda percaya untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan poin yang terakhir langkah terakhir adalah Anda akan menerima. Kita tidak bisa minta anak-anak kita yang minta roti, kita kasih batu, kan nggak mungkin. Apalagi Allah kita ya. Apalagi Allah kita. Pada saat kita minta untuk melihat kebaikannya, kebesarannya, kemuliaannya, Dia akan berikan dan kita akan menerima. Kita akan menerima. Mazmur 84 ayat 11. Ia tidak menahan kebaikan. Tuhan tidak akan tahan-tahan kebaikannya, dapat saudara lihat. Ya, kebaikannya. Kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Damai demi kebahagiaan. Damai demi kedamaian, kebahagiaan. Dan diikuti dengan kebahagiaan saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak menahan, dia tidak akan tahan kebaikannya, the goodness of the Lord, ya, dia tidak akan tahan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua untuk terus mengecap
Terus kita mengecap. Ya, begitu banyak hal yang indah dari firman Tuhan. Kita sudah pelajari dari kitab Yunus ya satu minggu yang lalu. Banyak hal-hal yang indah yang dapat kita nikmati. Banyak kehidupan kita yang dapat juga Pak. Kita dapat apa? Kita asosiasikan dan dapat kita rubah dari pembelajaran akan firman Tuhan. Dan semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita dekat. Pelajaran kita juga nanti di akhir ini ya, bicara tentang mengecap firman Tuhan. Maka perubahan demi perubahan karakter, perubahan kehidupan, ya, kebahagiaan yang semakin baik walaupun di tengah-tengah masalah dunia akan kita miliki. Kenapa? Karena kita akan mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Saya mengajak kita semua untuk terus mengecap kebaikan Tuhan. Kiranya ini terus akan menjadi bagian kita. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.